Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rafiq. Saya perwakilan dari kelompok 8. Saya perwakilan dari kelompok 8 kelas 1B yang akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, sekarang pengenalan teknologi informasi. Pertama yaitu perlunya teknologi informasi karena satu, tuntutan zaman, kita harus update terus. Tuntutan zaman, kita harus mengikuti zaman. Kalau tidak, kita akan mencari sendiri atau rugi sendiri. Kompleksitas tugas manajemen, pengarah globalisasi, perluasnya eksplorasi tim, perlunya respons tim cepat, tekanan persaingan bisnis, pemerluas jaringan-jaringan baru. Nah, pengenalan teknologi informasi selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras hardware, perangkat lunak software, jaringan dan komunikasi, basis data atau database, information manajemen personil. Fungsi teknologi informasi yang pertama, menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, melakukan transmisi. Fungsi teknologi informasi ada 7, ada 6. Menangkap, yaitu menangkap, mengolah, menghasilkan uang bisa, mengolah data bisa, menangkap orang atau menangkap kamera dengan cara memfoto, menyimpan data, mencari kembali. Dan teknologi informasi dapat dalam berbagai bidang, contoh perusahaan, dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, militer, dan agama. Komputer, apa sih itu komputer? Komputer itu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi. Selanjutnya yaitu dapat menggunakan program, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, yaitu input, proses, dan hasil. Pengolahan data elektronik yang pertama itu data. Data itu berupa angka, huruf, atau simbol. Itu data. Nah, pengolahan data dari data tersebut harus kita olah menjadi untuk lebih berguna dan lebih berarti. Harus kita manipulasi atau kita susun. Kalau angka tinggal ketik huruf yang nggak akan bisa dipahami atau dimengerti. Harus dimanipulasi dulu agar lebih berguna dan lebih berarti. Pengolahan data elektronik informasi, apa sih informasi itu? Hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Yang kedua itu pengolahan data elektronik. Apa sih itu pengolahan data elektronik? Yaitu manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Sistem komputer yang pertama itu hardware. Apa hardware itu? Hardware itu perangkat keras yang bisa dipegang oleh tangan dan bisa dilihat oleh mata. Nah, hardware dibagi menjadi 3, yaitu input device. Pertama yaitu apa itu input device? Yaitu untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer, contoh keyboard dan mouse ya. Proses device. Prosesnya yaitu harus digunakan untuk memproses instruksi atau data yang masuk dari input device. Contoh CPU. Output device yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan laporan atau informasi. Contoh print dan speaker. Nah, sekarang itu software. Apa sih software itu? Software yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolah data. Yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi. Hardware yaitu orang yang menggunakan komputer. Nah, komputer kalau tidak ada baterainya yang nggak akan bisa
itu bekerja. Ya, karena komputer hanya akan bekerja jika mendapat instruksi yang diberikan oleh brandware, yaitu orang yang menggunakan komputer. Singkatan brandware yaitu yang pertama data entry. Apa data entry itu? Data adalah pengguna komputer yang bertugas untuk memasukkan data yang pekerjaannya berulang-ulang. Contohnya yaitu seperti halnya kasir di Indomaret, Alfamaret, Minimaret, apa itu satunya. Yang kedua yaitu operator, yaitu pengguna komputer yang bertugas masukkan data untuk menjadikan informasi. Contoh operator pada bagian akuntansi. Tingkatan brandware yang pertama programmer atau pengguna komputer yang bertugas membuat perangkat lunak atau software aplikasi dengan bahasa pemrograman tertentu. Contoh program software. Analisis sistem. Analisis sistem yaitu pengguna komputer yang bertugas merancang suatu program dan dapat bertindak sebagai konsultan pada kasar perangkat lunak. Contohnya konsultan web, analis di perusahaan. Nah, sekarang itu memiliki dampak positif dan negatif dari teknologi informasi. Yang pertama itu dampak positif teknologi informasi. Yang pertama yaitu informasi lebih up to date, lebih gampang dilihat oleh orang, lebih gampang tersebar. Yang kedua yaitu kemudahan mendapatkan informasi. Yang ketiga menghemat biaya. Yang keempat membantu pekerjaan manusia. Yang kelima dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Dan dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu penipuan dan pembajakan ya. Yang kedua pencurian, pornografi, perjudian, kekerasan. Dampak terhadap tenaga kerja, risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap dunia kerja. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.